Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah alur film yang bisa membuat beberapa orang merasa puas, karena film ini menceritakan tentang seorang pencuri yang terjebak di dalam mobil korbannya. Si pencuri berusaha keluar dari mobil itu, namun sayangnya ia justru melukai dirinya sendiri, sehingga ia pun terpaksa bertahan di dalam sana. Bahkan ia juga hampir memakan seekor jangkrik dan juga meminum air pipisnya sendiri. Lalu apakah si pencuri ini bisa keluar dari mobil tersebut? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini berawal di sebuah gang perumahan ketika seorang preman pasar bernama Shiro melihat beberapa mobil dengan berbagai merek sedang terparkir di sana, sehingga ia pun mencoba membobol salah satu mobil tersebut, berharap ia bisa mendapatkan beberapa barang berharga seperti HP, dompet, dan lain-lain. Hanya dalam beberapa detik, Shiro mampu mengambil head unit mobil yang bernilai jutaan, serta sebuah kacamata matahari yang cukup keren. Dan tak hanya itu, Shiro bahkan sempat mengencingi jok belakang mobil tersebut, hingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Setelah semuanya selesai, Shiro kemudian mencoba keluar dengan cara membuka pintu mobil, tetapi entah mengapa seluruh pintu mobil itu justru terkunci dan tak mau terbuka sama sekali. Shiro lalu mencoba merusak kaca mobil dengan cara menendanginya serta memukulinya menggunakan kunci Inggris, namun tampaknya semua itu hanyalah sia-sia. Shiro tak ingin menyerah begitu saja, sehingga ia pun berusaha membongkar bagian dalam dari pintu mobil tersebut, tetapi sayangnya ia justru tak sengaja melukai tangannya sendiri. Merasa kesal, Shiro pun akhirnya mengeluarkan sebuah senjata api dan menembakkannya ke arah kaca mobil, tetapi peluru itu justru terpental ke arah Shiro hingga membuat kakinya terluka parah. Tanpa berlama-lama, Shiro pun segera melepaskan baju yang sedang ia pakai dan mengikatkan baju itu pada kakinya untuk mencegah terjadinya pendarahan. Karena tak punya pilihan lain, Shiro kemudian mencoba menghubungi istrinya, tetapi sayangnya HP itu tiba-tiba saja mati karena kehabisan baterai. Setelah beberapa saat, terlihat seorang wanita datang dan menggunakan kaca mobil itu untuk memperbaiki lipstiknya, sehingga Shiro pun mencoba berteriak sambil meminta tolong pada wanita itu, tetapi sayangnya wanita itu tak bisa melihat Shiro karena mobil tersebut memiliki kaca yang sangat gelap. Selama berjam-jam, Shiro harus menahan rasa sakit sambil menunggu sang pemilik mobil datang menghampirinya. Tetapi sayangnya hingga malam tiba, sang pemilik mobil itu tak kunjung datang ke sana. Keesokan harinya saat Shiro baru saja terbangun, ia merasa sangat kehausan, namun karena persediaan air yang ia miliki telah habis, ia pun terpaksa menjilati embun yang ada di kaca mobil tersebut. Untuk menghilangkan stres, Shiro mencoba memasang head unit mobil itu kembali agar ia bisa menyalakan radio dan mendengarkan beberapa lagu favoritnya. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba saja alat itu berbunyi, menandakan bahwa ada seseorang yang sedang menghubunginya. Shiro kemudian mencoba mengangkat telepon tersebut dan ternyata orang yang ada di balik telepon itu merupakan si pemilik mobil yang bernama Dr. Enric Ferrari. Enric mengatakan selama ia hidup, ia telah dirampok sebanyak 28 kali, dan jika ditambahkan dengan Shiro, maka saat ini ia telah dirampok sebanyak 29 kali. Enric mengatakan bahwa mobil itu telah terhubung dengan HP miliknya, sehingga ia bisa mengatur suhu serta pengunci mobil dari jarak jauh. Tak hanya itu, mobil tersebut juga telah dirancang menggunakan bahan-bahan khusus seperti anti peluru, peredam suara, pengunci ban, dan juga kaca yang sudah dipolarisasi, sehingga mobil itu tak mungkin bisa dilihat dari luar serta tak bisa dipindahkan kemana-mana. Satu-satunya bagian mobil yang tak terbuat dari bahan anti peluru hanyalah tangki bensinnya saja. Namun jika Shiro mencoba menembak tangki itu, maka ia akan langsung meledak karena tangki itu saat ini telah dipenuhi oleh bensin. Mendengar perkataan Enric, Shiro pun sangat marah dan ia mencoba mengancam Enric dengan mengatakan bahwa ia akan membunuh keluarganya. Tetapi tampaknya Enric tak peduli dengan hal itu karena ia langsung mematikan telepon tersebut.
Tak lama kemudian tiba-tiba Enric menyalakan pendingin mobil itu dan menyetelnya ke suhu yang paling rendah, sehingga Shiro pun terpaksa memakai pakaiannya kembali karena suhu di dalam mobil itu semakin lama semakin dingin. Saat Shiro hampir mati membeku, Enric akhirnya mematikan pendingin tersebut. Lalu ia pun menceritakan tentang masa lalu ketika dua orang pencuri merampok semua benda yang ada di rumah putrinya. Bahkan mereka juga mencoba menodongkan pistol ke cucunya yang saat itu masih berusia 5 tahun. Singkat cerita, ketika Shiro sedang memikirkan cara untuk keluar dari sana, tiba-tiba ia melihat ada sebuah mobil polisi yang sedang mendekat, sehingga Shiro pun mencoba berteriak sambil meminta tolong, berharap polisi itu mengetahui keberadaannya. Namun tampaknya semua usaha Shiro hanyalah sia-sia karena polisi itu langsung pergi dari sana setelah ia menempelkan surat tilang yang bertuliskan bahwa kaca mobil tersebut terlalu gelap. Beberapa saat kemudian Enric kembali menelpon Shiro sambil mengatakan jika Shiro mau menunjukkan beberapa informasi tentang identitasnya, maka ia akan memberikannya air minum. Dan setelah Shiro menuruti perkataan Enric akhirnya mengatakan bahwa di dekat kaca belakang terdapat sedikit air yang dapat Shiro minum untuk menghilangkan rasa dehidrasinya. Meski begitu, Shiro masih merasa sangat lapar karena ia belum makan selama 2 hari, sehingga ia pun sempat berpikir untuk memakan seekor jangkrik yang muncul entah dari mana asalnya itu. Keesokan harinya, Shiro mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya mengalami demam, dan saat ia mengecek lukanya, ternyata kulit yang ada di sekitar lukanya telah berubah warna menjadi warna kuning. Shiro lalu mengatakan hal itu pada Enric, sehingga Enric pun memberikan beberapa petunjuk pada Shiro agar ia bisa sembuh dari demamnya itu. Di sini Enric sempat mengatakan bahwa dirinya memiliki penyakit kanker ganas dan hanya bisa bertahan hidup selama 1 tahun. Tetapi tampaknya Shiro tak peduli dengan hal itu karena saat ini ia telah kehilangan kesadarannya. Setelah beristirahat cukup lama, Shiro akhirnya berhasil sembuh dari demam, dan saat ia sedang membaca salah satu buku yang ada di mobil itu, tiba-tiba saja Shiro menyobek selembar kertas lalu memakannya. Bahkan ia juga meminum air kencingnya sendiri karena ia sudah tak kuat menahan rasa lapar dan haus yang telah menyiksanya selama ini. Beberapa saat kemudian, Shiro mulai mendapatkan secercah harapan ketika ia melihat seorang pencuri mencoba membobol pintu mobil itu. Tetapi sayangnya para warga justru berhasil menangkap si pencuri, sehingga Shiro pun hanya bisa meratapi nasib buruknya dari dalam mobil tersebut. Malamnya ketika Shiro sudah sangat lapar, ia mencoba memakan jangkrik yang sebelumnya ia lepaskan itu. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba datang sepasang remaja yang bermesra-mesraan tepat di depan wajahnya, sehingga Shiro pun mulai kehilangan nafsu makan dan melepaskan belalang itu hidup-hidup. Keesokan harinya, Enric kembali menelpon Shiro sambil mengatakan bahwa hari ini ia sedang dalam suasana hati yang baik, sehingga Enric pun memberitahu tentang beberapa bungkus coklat yang ia simpan di balik rem mobil tersebut, agar Shiro bisa memakannya untuk menghilangkan rasa laparnya itu. Setelah mendapatkan tenaganya kembali, Shiro mencoba melihat para warga yang sedang beraktivitas di sekitar sana, sambil menghitung berapa pendapatan yang bisa ia dapatkan dari hasil merampok mereka semua. Ia lalu kembali memukuli pintu mobil itu menggunakan obeng, hingga akhirnya ia berhasil membuat sebuah lubang kecil. Namun karena Shiro sudah kehabisan tenaga, ia pun tak bisa berteriak dengan kencang, sehingga para warga yang ada di sekitar sana tak ada yang bisa mendengarnya. Beberapa saat kemudian, Enric tiba-tiba saja menelpon sambil mengatakan bahwa ia telah menemukan keberadaan istri dan juga anak Shiro. Shiro mengira Enric berencana menyakiti keluarganya, tetapi tanpa disadari ternyata Enric justru memberikan uang $100.000 atau senilai 1,4 miliar rupiah pada mereka dengan alasan bahwa Shiro telah memenangkan sebuah lotre. Enric lalu menanyakan pada Shiro apakah ia pernah membunuh seseorang, dan saat Shiro mengatakan bahwa ia tak pernah melakukan hal itu, Enric justru sangat marah karena ia tahu bahwa Shiro dulunya pernah membunuh beberapa orang, baik disengaja maupun tidak disengaja.
Sebelum menutup teleponnya, Enric sempat mengatakan bahwa ia terpaksa harus menghukum Shiro lebih lama lagi, sehingga Shiro pun sangat menyesal karena ia telah berbohong pada Enric. Malamnya setelah Shiro mengeluarkan serangga itu dari dalam mobil, ia mencoba menyalakan mobil tersebut dan saat ia menyadari bahwa mobil itu berhasil menyala, ia pun segera menancap gasnya hingga mobil itu menabrak sebuah tiang yang ada di dekat sana. Setelah berhasil kabur dari mobil tersebut, Shiro mencoba pergi menuju ke sebuah McD terdekat agar ia bisa mendapatkan beberapa makanan dan minuman terlebih dahulu. Namun saat manajer toko menyuruh Shiro untuk membayar makanan-makanan tersebut, ia justru menembaknya hingga akhirnya ia sadar bahwa ternyata semua itu hanyalah mimpi. Shiro yang merasa sangat frustasi kemudian berniat untuk membunuh dirinya sendiri, tetapi tanpa disadari tiba-tiba Enric kembali menelpon sambil mengatakan bahwa ia saat ini sudah berada tepat di depan mobil itu. Saat Enric membuka mobilnya, ia mencium bau bawang yang sangat tidak sedap, sehingga ia pun menyemprot seluruh ruangan mobil itu menggunakan pewangi. Enric lalu mengambil pistol milik Shiro yang terjatuh dan menaruhnya di atas dashboard mobil. Kemudian ia pun mencoba mengecek luka yang ada di kaki Shiro. Namun tampaknya luka itu semakin parah karena Shiro berteriak kesakitan saat Enric sedang memegang kakinya. Entah apa yang sebenarnya ingin Enric lakukan pada Shiro, tetapi saat Shiro mulai kehilangan kesadarannya, Enric justru bersiul-siul sendiri layaknya seorang psikopat yang sedang menikmati hasil buruannya. Tak lama setelah itu, ketika Enric sedang mengangkat telepon dari salah satu pasiennya, tiba-tiba Shiro kembali sadar dan langsung menembakkan pistol ke arah Enric. Lalu ia pun merangkak keluar dari mobil, berharap ia bisa segera kabur dari tempat itu. Namun ternyata Enric berhasil selamat karena tembakan itu hanya melukai pipinya saja, sehingga ia pun mencoba menarik Shiro kembali ke dalam mobil karena ia tak ingin aksinya itu dilihat oleh para warga yang tinggal di sekitar sana. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba seorang polisi datang dan menyuruh Enric untuk berhenti karena ia mengira bahwa Enric merupakan psikopat yang hendak menculik seseorang. Enric mencoba menjelaskan bahwa dirinya bukanlah penjahat, melainkan Shiro lah si penjahat yang mencoba mencuri barang-barang yang ada di dalam mobilnya. Meski begitu, si polisi tak mau membiarkan Enric pergi begitu saja, sehingga para polisi, para warga, bahkan beberapa awak media TV akhirnya mulai mendatangi tempat itu karena mereka penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Para polisi meminta Enric untuk menurunkan senjatanya, tetapi Enric justru menolak hal itu karena ia tak melakukan kesalahan sama sekali. Ia hanya mencoba membela dirinya sendiri dari perampok yang hendak mencuri barang-barang di mobilnya. Beberapa warga yang ada di sana pun mulai membela Enric karena mereka juga resah dengan para preman pasar yang sering merampok di wilayah itu. Namun beberapa di antara mereka juga ada yang membela Shiro atas dasar hak asasi manusia. Enric kemudian meminta para warga untuk melakukan voting, apakah ia harus melepaskan Shiro begitu saja atau ia harus mengeksekusi Shiro di tempat itu. Namun sayangnya para warga justru berdebat sendiri dan saling menyalahkan satu sama lain. Melihat situasi yang semakin lama semakin memanas, para polisi akhirnya menghubungi salah seorang negosiator bernama Giulio yang sudah lama pensiun dari kepolisian, berharap ia bisa menenangkan Enric dan mengamankan Shiro. Giulio mencoba meminta Enric untuk segera melepaskan Shiro karena ia tahu bahwa Enric merupakan orang berpendidikan yang sangat membenci kejahatan. Namun tampaknya Enric sudah terlalu marah karena ia telah melihat banyak sekali pelaku kejahatan seperti begal, perampokan, dan lain-lain yang kembali melakukan kejahatan setelah mereka lepas dari penjara. Ia ingin membuat para pelaku kejahatan itu mendapatkan efek jera, sehingga orang-orang tak bersalah bisa menikmati indahnya hidup tanpa harus khawatir dengan para pelaku kejahatan. Para warga yang mendengar perkataan Enric pun mulai setuju dengan tindakan Enric, karena mereka juga merasakan keresahan dan kemarahan yang sama saat mereka melihat ada seseorang yang melakukan aksi kejahatan. Menyadari bahwa ia tak bisa membujuk Enric yang sudah membulatkan tekadnya itu, Giulio meminta salah satu polisi wanita untuk mengantarkan air minum pada mereka berdua.
berharap ia bisa menemukan sedikit celah. Namun tanpa disadari, Enric justru bersikap sangat baik dan menghargai polisi wanita itu karena ia juga memiliki seorang anak perempuan. Setelah menjalani perdebatan yang sangat panjang, Enric akhirnya melepaskan Shiro dan membiarkan para polisi menangkapnya. Tetapi saat Julio meminta Enric untuk menjatuhkan senjata yang ia pegang, Enric justru masuk ke dalam mobilnya sambil menunjukkan ekspresi puas layaknya seorang psikopat. Tak lama kemudian, ia menaruh sebuah ponsel dengan timer di atas mobilnya, dan saat Julio menyadari bahwa di dalam mobil itu terdapat bom, ia pun segera menyuruh semua orang untuk segera pergi dari sana, hingga akhirnya mobil itu meledak dan membuat Enric meninggal seketika. Julio, si polisi wanita, bahkan para warga yang melihat kejadian itu pun merasa sangat sedih karena mereka tahu bahwa Enric hanyalah korban dari para pelaku kejahatan yang ingin mencari keadilan dengan memberikan hukuman yang setimpal pada para pelaku kejahatan tersebut. Keesokan harinya, berita tentang kejadian itu menyebar dengan sangat cepat dan viral di berbagai media sosial. Bahkan informasi tentang Enric Ferrari, seorang dokter baik hati yang selama ini selalu menolong pasien-pasiennya dengan sangat ramah pun ikut menyebar, hingga membuat semua orang mulai mempertanyakan apa sebenarnya arti dari keadilan itu sendiri. Di akhir film, masyarakat berharap para penegak hukum bisa memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku kejahatan agar mereka mendapatkan efek jera dan tak mengulangi perbuatan mereka lagi di kemudian hari. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.